Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jianandika Putri Iriawan dengan nomor induk mahasiswa 0232214611. Saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat yang berjudul. Lalu memasuki yang pertama, ada abstrak, yaitu krisis public relation ini merupakan tantangan besar bagi perusahaan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Pertamina sebagai perusahaan energi nasional ini beberapa kali menghadapi krisis komunikasi akibat isu kebijakan harga BBM, dugaan korupsi, distribusi energi, serta penyebaran informasi negatif di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis public relation. Pertamina menggunakan pendekatan Knowledge Driven Organization Communication atau yang bisa disingkat KDOC. Metode KDOC ini digunakan untuk memahami bagaimana organisasi mengelola pengetahuan dan komunikasi dalam menghadapi krisis. Analisis di makalah ini itu juga menggunakan PESTEL, SWOT, fishbone diagram, dan yang terakhir ada pohon masalah. Dari hasil penelitian sudah dilakukan, ini itu menunjukkan bahwa faktor utama penyebab krisis itu berasal dari lemahnya kecepatan komunikasi, kurangnya transparansi informasi, tingginya tekanan media sosial, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengelolaan krisis komunikasi organisasi di era digital. Lalu di pendahuluan, yaitu Pertamina BUMN energi terkemuka di Indonesia menjadi sorotan publik karena sering terjadi insiden besar. Di periode 2010 hingga 2020 kita menyaksikan beberapa krisis utama seperti skandal korupsi migas di tahun 2018 dan 2023, lalu kasus 2025 yang melibatkan pejabat tinggi anak usaha Pertamina Patraniaga yang diduga membeli RON 90 lalu menjualnya sebagai RON 92. Laporan dari media dan pernyataan resmi dari Pertamina ini tuh membantah adanya oplos, namun dikarenakan publik ini sudah kehilangan kepercayaan, jadi mereka itu lebih memilih untuk beralih ke produk BBM swasta yang dimana seperti Shell dan yang lain. Lalu tinjauan pustaka ini dari yang pertama, public relation merupakan fungsi manajemen yang bertujuan membangun hubungan baik antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang efektif. Nah, PR ini memiliki fungsi penting untuk menjaga reputasi perusahaan melalui strategi komunikasi yang tepat. Yang kedua ada krisis public relation, ini di mana kondisi ketika organisasi menghadapi peristiwa yang dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik. Dalam era digital, media sosial ini mempercepat adanya informasi sehingga perusahaan dituntut memberikan respon yang cepat dan transparansi yang konsisten. Lalu yang ketiga nih, Knowledge Driven Communication atau KDOC, ini tuh merupakan pendekatan komunikasi organisasi yang menekankan pemanfaatan pengetahuan dalam pengambilan keputusan dan mengolah komunikasi. Lalu ini tuh berfokus yang pertama ada pengelolaan informasi organisasi, yang kedua komunikasi berbasis data dan pengetahuan, yang ketiga respon cepat terhadap perubahan lingkungan, dan terakhir ada kolaborasi antar bagian organisasi. Lalu di metode penelitian yang pertama sumber data yang diambil membuat makalah ini, yang pertama data penelitian diperoleh dari berita dari media online, lalu jurnal ilmiah, lalu ada dokumen perusahaan yang transparansi, dan ada informasi media sosial terkait isu Pertamina. Lalu di teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka, observasi media, dan analisis dokumen. Lalu teknik analisis data yang digunakan selain KDOC itu ada PESTEL, SWOT, fishbone diagram, lalu pohon masalah. Dan hasil dari pembahasan yang menjadi isu utama ini terdapat sekitar 6 isu utama. Yang pertama ada kenaikan harga BBM yang memicu protes publik. Yang kedua ada dugaan korupsi yang mengaruhi citra perusahaan. Dan yang ketiga ada kurangnya transparansi informasi terhadap masyarakat. Yang keempat ada respon komunikasi perusahaan yang dianggap lambat. Yang kelima penyebaran opini negatif dan hoax di media sosial, dan yang terakhir ada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan. Nah, isu ini itu tuh bisa mempengaruhi reputasi perusahaan, lalu menekan perusahaan semakin besar, sehingga mereka itu membutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan berbasis pengetahuan melalui pendekatan KDOC. Lalu di PESTEL, di politik ini, dari pemilu dan pergantian kabinet dari Bapak Jokowi ke Prabowo, ini tuh turut menunjukkan direksi BUMN.
tekanan politik terhadap Pertamina ini meningkat setelah terungkap kasus korupsi besar. Sumber daya resmi KSDM mendukung komitmen bersih-bersih korupsi. Dan yang di ekonomi, saat harga minyak dunia tinggi di tahun 2022 hingga 2023, perusahaan migas nasional ini waspada akan defisit neraca migas. Namun peluangnya adalah transisi energi EBT, pengembangan panas bumi etanol, meningkatkan diversifikasi bisnis. Yang di sosial yaitu protes atau hubungan massal class action menjadi ancaman sosial budaya bila krisis tidak ditangani. Dan yang di teknologi, sistem internal TI ini tuh masih memerlukan perbaikan karena transparansi data tender itu belum optimal. Dan yang di lingkungan ini, lingkungan regulasi makin ketat seperti AMDAL, UU LH, P3K3, dan seruan pabrik akan kelestarian alam. Dan yang hukum ini penguatan hukum bagi koruptor, larangan jabatan kembali, serta peran KPK atau kejagung vertikal. Dan di SBOT, kekuatan dari Pertamina ini adalah momentum reformasi korporasi karena pengungkapan kasus memberikan kesempatan perbaikan tata kelola. Dan yang menjadi kelemahan adalah keterbatasan hukum atau pidana, pengangkatan tersangka oleh kejagung maksimal 4 bulan tahanan juga membatasi proses cepat. Dan peluang yang bisa digunakan oleh Pertamina yaitu dukungan pemerintah dalam kebijakan BBM ramah lingkungan, Perpres EBT pengembangan bioetanol, juga menguntungkan untuk menjadi inovasi sebuah produk yaitu Pertamina Green 95 yang mengandung 5% bioetanol. Dan ancaman yang dimiliki oleh Pertamina jika jangka panjang keamanan energi dan ekonomi Indonesia terganggu jika Pertamina gagal pulih, terlalu jika pemangku kepentingan terus abai, masalah serupa itu bisa terulang. Lalu ada fishbone, jajan tulang ikan yang bisa dibaca di sini. Sebetulnya krisis yang ada dan yang besar itu ada di media dan informasi, lalu ada metodenya, lalu sumber daya manusia atau SDM yang ada di Pertamina, dan yang keempat ada lingkungan sosial dan teknologi, lalu yang terakhir ada kebijakan. Lalu untuk pohon masalah ada di sini. Nah, itu sendiri itu sudah terbagi, ada dampak dari permasalahan, lalu inti masalah, dan yang terakhir ada akar masalah. Lalu kesimpulan yang bisa didapat, berdasarkan analisis krisis public relation, Pertamina menggunakan metode Knowledge Driven Organization Communication atau KDOC. Ini dapat disimpulkan bahwa krisis komunikasi terjadi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor utama yang menyebabkan krisis meliputi lambatnya respon komunikasi, kurangnya transparansi informasi, penyebaran opini negatif di media sosial, serta lemahnya koordinasi internal dalam penanganan krisis. Melalui analisis Kastel dan SBOT ini diketahui bahwa perkembangan media digital, tekanan publik, serta kondisi sosial dan politik itu turut memperbesar dampak krisis terhadap reputasi perusahaan. Pendekatan KDOC ini membantu organisasi memahami pentingnya pengolahan pengetahuan dan komunikasi yang cepat, akurat, transparansi dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, Pertamina itu harus memperbaiki koordinasi internal serta membangun komunikasi yang lebih terbuka kepada masyarakat agar cita perusahaan dapat dipulihkan dan dipertahankan. Dan yang terakhir adalah rekomendasi yang harus diperbaiki oleh Pertamina, yaitu ada taktik komunikasi, lalu ada pesan kunci, lalu ada pemetaan pemangku kepentingan, dan yang selanjutnya ada rencana respon krisis, dan yang terakhir Pertamina ini harus melakukan metrik evaluasi. Sekian presentasi dari makalah yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.